Tapera berasa investasi bodong ya. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Seenggaknya kalau ada tapera, lu jadi bikin senyum pejabat yang punya penghasilan baru. Jadi dia makin giat cari celah lahan basah. Sekarang Kemnaker mau mengikut sertakan lu buat ikut iuran tapera. Lu bayangin dah, susah-susahnya jadi ojol gimana, nyari orderan gimana, ya kan, kadang dapet kadang enggak. Udah gitu kucuk-kucuk pemerintah datang mau motong penghasilan lu, anjir. Mau motong penghasilan lu. Lah ini rakyat kok jadi belangsak, demo terus tiap hari, beritanya nggak ada yang benar. Kebijakan pemerintah nggak ada sedikit pun yang menguntungkan rakyat, nggak ada. Semuanya aduh nggak jelas pokoknya. Makanya tiap hari demo, semua serba naik, tapi gaji pekerja segitu-gitu aja. Ya gue rasa gue gak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa peraturan itu muncul dan untuk siapa sebenarnya peraturan ini tuh diistimewakan. Emang di Indonesia itu gak ada ya orang yang lebih capable gitu yang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ya kayak kita ini udah tahu template ini bakalan kemana gitu. Gak usah diadain pemilihan gubernur gak sih? Udah langsung aja lo tanda tangan sendiri, lo maju, udah langsung lo pilih. Gak perlu ada acara-acara tai-taian ngubah aturan ini itu. Buang dana lo tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas ya antara tapera dan juga putusan dari MA, Mahkamah Agung, yang meloloskan Kaisang untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur DKI. Nah teman-teman semua, sebelumnya yang kita ributkan adalah tapera, di mana semua rakyat harus dan wajib untuk memberikan setiap gajinya itu sekitar 3% untuk tabungan mempunyai rumah. Lalu bagaimana yang sudah punya rumah? Tetap saja katanya kan. Tapi nggak tahu sih setelah viral ini apakah akan dilanjut terus atau tidak gitu. Tapi lucu lah, intinya lucu dan banyak banget yang komentar. Dan kalian juga tentunya banyak banget yang jengkel ya dengan Presiden kita, karena sebentar lagi juga akan lengser gitu ya bulan 10, tapi kok malah melakukan hal-hal yang tentunya membuat jengkel rakyat gitu. Bagaimana ini? Hidup bagaimana ini? Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat video komentar-komentar dari para netizen ya. Ini dia videonya. Tapera berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Lu bayangin nanti umur lu 70 tahun, lu bersama sesepuh lainnya tuh ngumpul tuh di tapera, demo. Uang saya mana? Jadi ada kegiatan. Seenggaknya kalau ada tapera, lu jadi bikin senyum pejabat yang punya penghasilan baru. Jadi dia makin giat cari celah lahan basah. Pabrik perumah nih, makin banyak tuh produksinya. Lu juga jadi punya tebakan. Ayo, siapa kira-kira nanti yang malingin duit tapera? Gue mah mendingan nabung sendiri. Nggak bisa. Lu kalau nabung sendiri, duit lu habis dipinjam saudara. Mendingan di tapera, aman. Bisa bangun IKN. Dah, positive thinking dulu aja, nggak usah apa-apa tuh fadlizon seuzon, nggak usah was-was bakal disalahgunain. Kemungkinan besar iya, makanya ilangin was-was itu. Jadi bagus banget nih program tapera nih. Itu tapera menenangkan hati, menenangkan pikiran, kan? Karena tapera taat perintah agama. Ini gue mau nanya sama abang-abang ojol se-Indonesia ya, se-Indonesia ini ya kan. Ini BBM kan mau naik nih, BBM mau naik, semua kebutuhan kita mau naik, sampai listrik mau naik. Gue mau nanya nih, ongkos pengiriman lu di jasa pengantaran aplikasi ojek online naik apa enggak? Enggak kan? Ngaku aja udah enggak naik. Bahkan potongan pembagiannya antara mitra dan aplikator itu makin gila. Bahkan ada ongkos pengiriman yang Rp5.000. Coba. Bahkan kalau orderannya double, ongkosnya itu yang satu normal, yang satu cuma 2.500. Dah, nggak usah pakai ngelak. Emang itu kebenarannya, itu faktanya ya. Nggak usah pakai ngelak. Kan gue mau nanya nih ya,
Tiap ada kebijakan yang menyusahkan mitra, pemerintah turun tangan nggak buat bela-bela lu pada? Enggak kan? Terus satu lagi, kalau lu lagi demo nih menuntut hak-hak lu sebagai mitra, ya, pemerintah nyediain payung hukum nggak buat lu? Enggak kan? Sampai kemarin lu digembar-gemborin nih sama Kemnaker mau dapet THR, akhirnya apa? Enggak juga kan? Nah yang gilanya sekarang nih dengan penghasilan lu yang gak relatif, kadang lu dapet 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 sehari, kadang gak dapet orderan sama sekali ya. Penghasilan lu sekarang Kemnaker mau mengikut sertakan lu buat ikut iuran tapera. Lu bayangin dah susah-susahnya jadi ojol gimana, nyari orderan gimana ya kan, kadang dapet kadang enggak, udah gitu kucuk-kucuk pemerintah datang mau motong penghasilan lu anjir, mau motong penghasilan lu, coba dengan dalil buat beliin lu rumah. Lu bayangin aja udah. Terus pertanyaan gua, lu semua mau diem aja ya. Ada yang bilang kalau tapera itu bagus, karena kan banyak Gen Z yang mengeluh susah beli rumah. Nah, pemerintah memaksa nabung nih, biar bisa beli rumah. Jadi gini, satu, belum tentu semua orang pengen beli rumah. Dua, masalahnya itu bukan gak bisa nabung buat beli rumah, tapi harga rumah itu naiknya gila-gilaan. Harga rumah di Jakarta yang mungkin 10 tahun lalu cuma 500 juta, sekarang harganya bisa 2 miliar, bahkan lebih. Sementara harga gaji UMR di Jakarta 10 tahun lalu mungkin sekitar 3 jutaan, sekarang 5 jutaan. Nah, gimana caranya bisa kebeli rumah kalau gajinya aja nggak nyampe 2 kali lipat naiknya, tapi harga rumah bisa 3-4 kali lipat atau lebih. Nah, jadi Mbok ya kasih aturan buat para developer itu naikin harga rumah tuh jangan gila-gilaan gitu loh. Bukan gaji kita yang dipotong buat tapera. Dan ketiga, dana tapera ini bakal dikelola lagi dan menghasilkan keuntungan. Dan nanti keuntungan investasinya akan dibagi-bagikan ke kita lagi. Keuntungannya berapa persen sih bro? Kalau cuma 3-5% setahun, sementara harga rumah itu bisa naik 10-15% bahkan lebih dalam setahun, ya tetap nggak akan bisa kebeli juga rumahnya. Teruntuk pendukung 01 dan 03, besok kalau ada program tapera kita ngumpet aja yuk. Kan kita nggak pilih berkelanjutan. Biarin aja yang dipotong-potongin gaji 02. Tapi kalau umpame kita disuruh, kita jangan mau ya. Kan kita nggak milih. Lu nikmatin deh apa pilihan lu sekarang. Pura-pura bahagia, capek kawan. Aduh. Sekarang gini aja deh ya. Pokoknya kalau ada program-program yang memang gue ngomong jadi belibet, yang memang diusulin sama pemerintahan kan memang yang pilih keberlanjutan. Lah kita ngumpet aja di kolong balai, ya nggak ngapain? Kabur. Dulu ada presiden yang ngeklaim punya uang 11.000 triliun lebih kalau digabungin sama uang di kantongnya. Dia juga ngeklaim 70% pendapatan Freeport masuk ke negara, belum nikel dan tembaga. Ucapnya terdengar sangat brutal ya kekayaan Indonesia ini. Lalu sang presiden ini punya ambisi tanpa urgensi. Dia pengen bangun ibu kota baru di Kalimantan dengan perkiraan anggaran 450 triliun tanpa menggunakan APBN. Keren. Ternyata kekurangan investor. Dan gue nggak tahu kenapa investor ini nggak mau rame-rame invest by business ke IKN. Apa karena prospeknya jelek? Gue nggak tahu. Terus dipakailah 20% uang APBN ini. Bohong lagi. Katanya nggak pakai APBN, ternyata pakai juga, ya kan? Ternyata 20% ini masih kurang guys. Jadi subsidi pendidikan dari APBN mau disikat juga. Kayaknya dengan alibi kenaikan UKT. Tapi ternyata ditolak nih sama mahasiswa di demo tuh. Nah, sepertinya mau nyikat BPJS. Tapi kalau BPJS ini disikat juga, semua rakyat pasti ngamuk, terutama tenaga kesehatan tuh. Utang BPJS negara ke swasta aja udah banyak tuh. Banyak banget, terutama utang ke Muhammadiyah tuh. Sekarang ada lagi wajib tapera dengan alibi agar rakyat bisa punya rumah kalau udah pensiun. Ngomongin pensiun, emang udah pada dapat kerja? 10 juta pengangguran? Gimana itu kabarnya? Ya meskipun hitungannya nggak make sense, bahkan lebih mirip investasi bodong karena nggak ada kepastian sampai lu pensiun. Kalau gue sih mending mandiri ya, pakai deposito, invest ke swasta misalnya, ya kan? Jadi 11.000 triliun itu 70% pemasukan hasil tambang yang masuk ke negara itu mana?
Bohong lagi. Kalau nggak bohong, seharusnya rakyat udah makmur dengan pemasukan segitu banyaknya. Lah, ini rakyat kok jadi belangsak. Demo terus tiap hari, beritanya nggak ada yang benar. Kebijakan pemerintah nggak ada sedikit pun yang menguntungkan rakyat, nggak ada. Semuanya, aduh, nggak jelas pokoknya. Makanya tiap hari demo. Semua serba naik, tapi gaji pekerja segitu-gitu aja. Capek banget ya jadi rakyat Konoha gitu, dibohongin terus sama presidennya. Saking pinter rakyatnya, mereka ini sampai nggak sadar-sadar gitu. Oh iya, kayaknya harus nunggu 32 tahun dulu nih baru bisa reformasi ya, baru bisa sadar gitu. Ya lama banget sih. Ya wajar sih kalau lemot orang IQ 78. Nah yang terakhir itu bang, itu lu tahu bang IQ-nya 78, makanya lemot banget gitu ya. Abang siapa itu yang mengatakan juga memang rakyat Indonesia sekarang itu baik, nggak marahan gitu, nggak sensitif gitu. Walaupun ada kebijakan-kebijakan yang aneh ya tetap aja santuy gitu, joketin aja gitu kan. Ya begitulah. Oke teman-teman semua, itu tadi Tapera ya yang memang membuat gaduh, rakyat akhirnya banyak yang berkomentar. Dan kali ini juga putusan dari MA yang meloloskan Kaesang, dan Kaesang akan maju di DKI. Kan lucu banget ini, terlihat sekali nepotismenya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Butuh waktu nggak lo pada buat mikir? Mau kasih waktu 5 menit, pas videonya baru balik lagi. Oke, MA perintahkan KPU cabut batas minimal usia 30 tahun untuk calon kepala daerah. Kaesang bisa maju pilgub tuh, udah di highlight. BTW gue di sini bukannya mau belain para kandidat lain yang bakalan maju ke pilgub Jakarta ya. Gue bukan orang Jakarta juga, cuman gue rasa isu ini harus diangkat ke publik biar orang-orang tahu broader implication dari masalah ini tuh apa. Apa? Udah gue kasih tau waktu 5 menit, gak pada mikir apa? Kasih tau gue. Coba lo pada sebutin aja dong, gue udah males sebenarnya. Hidup gue ini penuh persekusi lo tahu. Ya gue rasa gue gak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa peraturan itu muncul dan untuk siapa sebenarnya peraturan ini tuh diistimewakan. Punya otak permikir deh. I mean, emang di Indonesia itu nggak ada ya orang yang lebih capable gitu yang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta? Emang siapa Bim? Anies gitu? Nggak juga. Siapa aja kek? Kenapa harus dia gitu? Kenapa harus? Ya kayak kita ini udah tahu template ini bakalan kemana gitu. Gak usah diadain pemilihan gubernur gak sih? Udah langsung aja, lo tanda tangan sendiri, lo maju, udah langsung lo pilih. Gak perlu ada acara-acara tai-taian ngubah aturan ini itu. Buang dana lo tahu. Kalau emang dia yang bakalan jadi ya udah maju aja langsung hajar. Emang Indonesia tuh human resource-nya udah habis atau gimana sih? Perasaan banyak kok masihan orang-orang Indonesia yang lebih capable, yang hidden gem yang nggak masuk ke media yang selama ini berada di belakang layar mungkin nggak pada mau maju sih ya. Pada nggak mau jadi setan gitu, pada nggak mau ikut campur urusan pemerintahan karena udah sinting juga gitu kan. Yang maju jadinya orang-orang nggak, aduh mohon maaf, nggak mau sebut. Wait a second, emang kalau si Kaesang maju, gue mau survei kecil-kecilan aja sih. Emang lo pada warga Jakarta mau milih dia? Apa alasan lo pada kalau mau milih dia? Karena anak muda gitu, karena anak muda bisa merepresentasikan. Gak ada track recordnya lo tahu? Apa track recordnya? Sang pisang apa sih? Gak jelas, ganti yang lain aja. Jangan bikin gue emosi, gak jelas. Ganti aja, mundur Kaesang, mundur. Gue sediakan kolom komentar, silahkan berdebat, kena lo. Mas Kaesang, please kalau kata gue nggak usah maju, ya nggak usah maju. Sumpah ini orang-orang kenapa makin sini makin lucu ya. Aneh menurut gue. Harusnya kalian tuh mikirin efek dominonya. Ya FYI gue juga sama. 2019 gue tim sesnya beliau. Kemarin gue juga sempat mau milih beliau. Tapi ketika beliau memilih wakilnya mas-mas itu, gue gak jadi milihnya. Kenapa? Karena gue tahu orang-orang di belakangnya itu siapa gitu loh. Dan toxic menurut gue. Dan beliau ini ada korban menurut gue. Jadi lu tau gak sih kayak orang bohong. Kalau orang udah sekali bohong terus-terusan bohong gitu. Jadi kalau orang udah pertama kali dia ngerasain licik dan licik itu enak, dia terus keenakan untuk licik gitu loh. Dan ya gue ibaratkan kalau Pak Prabowo itu adalah supir gitu ya. Sedangkan dia gak bisa nyupir sendiri gitu. Dan Pak Jokowi ini adalah tukang parkir gitu ya, yang kayak nyuruh kiri kanan gitu ya. Endingnya gimana tukang parkir mau nyimpen siapapun mau kayak gimana pun gitu loh. Jadi ya udahlah,
Makanya udahlah. Coba bantu gua ngerti kenapa lumrah anak presiden bisa ngajuin diri jadi cawapres, lanjut jadi cawagup, jadi wali kota, dan mantunya dari calon wali kota. Tolong kasih tahu gue gimana caranya untuk bisa ngerti itu semua di negara yang katanya demokrasi, yang katanya sudah reformasi dari Orde Baru. Disclaimer, mohon maaf banget, gue nggak pernahnya ngomongin hal politik di platform gue ini karena gue juga membawa nama institusi dan juga gue mengajar mahasiswa-mahasiswa. Tapi sudah nggak masuk di nalar gue, pertama kalinya dalam sepanjang Instagram gue pun gue ngepost sesuatu yang politis. Kenapa? Karena siapa yang anggap itu wajar? Siapa yang menganggap bahwa anak presiden itu kemudian lanjut jadi cawapres, kemudian lanjut menjadi cawagup? Gue gak mau ngomong spekulasi sama sekali, enggak. Gue mau disclaimer dulu. Pertama, gue tidak sedang menjatuhkan presiden yang sedang bercokol saat ini. Gue hormat sekali sama Pak Jokowi dan banyak banget pencapaiannya. Tapi gue gak ngerti semua antek-antek partai dan semua situasi demokrasi yang memperbolehkan situasi tersebut makin didukung-dukung. Yang kedua, disclaimer juga, gue akan menjunjung tinggi siapapun presiden dan wapresnya nanti yang sudah terpilih oleh rakyat lebih dari 50%, dan gue gak akan menjatuhkan itu. Tapi hari ini statement dan keluar pengumuman bahwa Cawagup Jakarta adalah anak bontotnya. Seperti kita ketahui kemarin, gue tadinya awalnya sangat-sangat 02 banget gitu ya. Gue sangat mendukung anak muda untuk maju dan full force untuk anak muda. Karena dia seumuran sama gue ya. Cawapres kita adalah seumuran sama gue, jadi gue dukung 100%. Kemudian sudah berjalan, akhirnya gue memilih untuk tidak memilih anak muda tersebut. Kemudian saya memilih ke tempat lain karena usut punya usut, ternyata MK adalah omnya yang meloloskan, ibarat kata menabrak peraturan-peraturan ini, dan itu tidak boleh menjadi wapres sebelum umur 40. Tapi ya udah, saya terima. Tapi hari ini gue nggak bisa terima banget karena nggak ada background apapun, nggak ada background di dalam pemerintahan, tidak ada background partai baru jadi ketua partai beberapa bulan, kemudian duduk menjadi cawagup. Dan kalau nanti terpilih ataupun tidak, karena gue KTP Jakarta, jadi gue merasa berhak untuk ngomong. Ada 3 hal yang menurut gue sangat-sangat beban banget di gue, dan terserah nanti mungkin kalau gue ditangkap atau mungkin UU ITE, saya sedang tidak menjatuhkan apapun, saya menjatuhkan sistem. Kenapa sistem di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang memilih itu dulu Pak Harto dilengsarkan dan digulingkan oleh semua mahasiswa, semua anak-anak muda itu menggulingkan Pak Harto karena Mbak Tutut jadi mensos, Mbak Tutut jadi menteri. Semuanya teriak-teriak, semua jajaran antek-antek cendana bercokol pada pemerintahan, kemudian digulingkan, reformasi, semuanya demokrasi, semua memilih menjadi partai yang semua bisa memilih. Dan perjuangan anak muda saat itu, kami yang keluarga Tionghoa itu juga korban kerusuhan, korban penjarahan, korban jiwa, korban lari-lari ke luar negeri. Korban ini itu karena penjatuhan rezim, dan rezimnya selesai. Karena nepotisme. Yang nggak ngerti nepotisme, please Google atau ChatGPT. Nepotisme itu tidak ada background, tetapi diposisikan pada posisi-posisi krusial karena network keluarga ataupun orang terdekat. Kenapa itu jadi wajar? Kenapa itu jadi lumrah? Sampai saat ini, tolong bantu gue untuk mengerti. Gue sedang tidak menjatuhkan siapapun. Gue akan coblos, gue akan dukung ketika performanya sudah jelas. Sama seperti gue memilih si calon-calon manajer atau calon-calon pemimpin-pemimpin perusahaan. Aku akan memilih siapapun yang kompeten, walaupun itu saudaraku. Kalau dia kompeten, aku akan dukung. Tapi hari ini lengkap semuanya bahwa Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa ketika melapor sebagai cawagup belum umur 30, tidak apa-apa dibablaskan. MK menyelamatkan abangnya, MA menyelamatkan bontotnya. Kemudian ada juga berita ini, PAN mendukung menantu barunya yang sedang hamil akan maju sebagai wali kota Sleman. Kemudian sudah tahu bahwa ipar pertamanya juga sudah menjadi wali kota Medan. Dan masih banyak lagi. Dan ketua MK waktu itu adalah adik ipar dari presiden yang sedang bertugas saat itu. Tolong,
coba gue nggak ngerti, gue sebagai awam aja, dan gue sebagai pembayar pajak yang setia, pajak gue tidak pernah bolong dari pertama kali gue kerja sampai sekarang. Yang kedua, gue rakyat Indonesia yang tidak pernah berkhianat pada Indonesia dan selalu menggunakan hak pilih saya. Yang ketiga, gue adalah orang yang sangat cinta Indonesia nomor 100% dan pengen ngelihat Indonesia menjadi lebih baik. Kalau memang Indonesia menjadi lebih baik, tolong jelaskan ke gue. Jelaskan, karena nalar gue nggak nyampe. Gue nggak ngerti, dan gue nggak bisa mengerti, dan gue nggak bisa tidur kepikiran hal ini karena Indonesia bahkan saat ini lebih parah daripada kasusnya Filipina yang rezim sebelumnya menurun kepada anaknya karena dimenangkan lewat sosial media, tapi dia cuma beberapa orang. Tapi yang ini udah lebih dari 4 darahnya ada di posisi tersebut tanpa background pemerintahan. Boleh nggak gue dikasih tahu sekarang? Boleh nggak teman-teman sekarang yang kemarin mendukung 100% semua situasi ini dan tetap mendukung, gue nggak sedang mencari keributan, gue pengen mencari diskusi. Gue pengen tahu dan gue pengen ngerti nalar gue untuk bisa nelen. Karena gue berhak, karena paspor gue masih hijau, KTP gue masih Jakarta, dan darah gue kalau dibelek masih tulisan Indonesia. Ketika anak-anak muda dulu menggulingkan rezim sebelumnya, kita bersatu padu karena kita berani bersuara, berani beropini. Sekarang nggak ada yang bersuara dan nggak ada yang beropini dan nggak ada yang peduli karena kita udah dibuat bodoh dan dibuat berita-beritanya oleh para buzzer-buzzer. Artis-artis kita juga akan jadi kepala-kepala daerah, silahkan, nggak masalah kalau memang ternyata kompeten, monggo. Tetapi berita-berita jangan dibelokkan dan orang-orang yang beropini publik sedang tidak membuat keributan. Kami sedang menyuarakan isi suara hati dan sedang bertanya. Kalau memang saya bisa diundang ke Istana Presiden dan bisa ceritain apa alasannya semua jajaran dan calon-calon strategi pemerintahan ke depan, saya dengan sangat terbuka, saya cium kaki Bapak, saya cium tangan Bapak, dan saya dukung pemerintahan Bapak-bapak semuanya. Tapi tolong jelaskan apa nalar di balik nepotisme ini? Apa nalar di balik kolusi? Apa nalar dibalik pembodohan masyarakat ini? Apa nalar dibalik pembablasan MK dan MA saat ini? Tolong jelaskan, tolong jelaskan, tolong jelaskan. Ya begitulah teman-teman semua, nyatanya hari ini seperti itu demokrasi di Indonesia ini. Walaupun banyak sekali masyarakat yang komentar, tapi ya tetap sajalah ya, tumpul tak mungkin bisa merubah juga, tergantung elit-elit di atas sana. Apakah nanti akan ada partai yang menentang ini semua atau justru malah membelanya? Ya sudah, kita nikmatin saja sebagai rakyat, apalagi memang ini sudah keberlanjutan. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang nantinya keberlanjutan dari Pak Jokowi, yang mungkin banyak juga rakyat yang tidak suka, tapi ya tetap aja harus dijalani. Oke teman-teman semua, kita nikmatin saja ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.